Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pemirsa, khususnya Anda siswa-siswi sekolah menengah atas. Semoga Anda dalam kondisi sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang keanekaragaman hayati atau disingkat KHATI. Nah, di sini akan kita bahas nanti ada tingkat KHATI dan KHATI di Indonesia, kemudian manfaat dan masalah KHATI ya. Jadi kaitannya dengan manfaat ini masalah nanti. Baik, kita keanekaragaman makhluk hidup itu biasa disebut sebagai keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Jadi keanekaragaman hayati di sini maksudnya adalah keanekaragaman makhluk hidup yang ada di bumi kita ini. Nah, keanekaragaman hayati itu merupakan keanekaragaman pada semua tingkatan organisasi kehidupan. Ada dua faktor penyebab terjadinya keanekaragaman, yaitu faktor keturunan dan faktor genetik ya, dan faktor lingkungan. Jadi beraneka ragamnya makhluk hidup yang hidup di bumi kita ini, itu penyebabnya ada dua. Yang pertama adalah gen ya, genetis, yang akan menentukan ciri-ciri individu atau organisme, dan faktor lingkungan yang nanti juga ikut mempengaruhi sifat-sifat yang muncul atau ciri-ciri yang muncul pada suatu individu. Nah, dua faktor itulah yang menentukan atau menyebabkan makhluk hidup di bumi kita ini sangat beraneka ragam, berbagai macam ya bentuk dan ukuran, warna dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan keanekaragaman. Seperti ini ilustrasi, ini untuk satu contoh saja buah-buahan ya atau tanam-tanaman. Ini ada berbagai macam jenis yang beraneka ragam. Nah, ini semua disebut sebagai keanekaragaman. Penyebabnya adalah tadi ada dua faktor, genetis dan lingkungan, yang menyebabkan terbentuknya seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas tentang tingkat keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati itu ada tingkatan-tingkatan ya, ada tingkatannya. Ini nanti akan kita bahas. Ada 3 tingkat. Yang pertama ini adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Adalah keanekaragaman gen dalam suatu spesies. Jadi keanekaragaman hayati dalam satu spesies yang disebabkan karena perbedaan gen. Ini berarti itu kan tingkat gen ya. Jadi keanekaragaman hayatinya itu disebabkan karena perbedaan genetis, tapi masih dalam satu spesies, Nah, gen seperti yang kita ketahui, gen itu merupakan pembawa sifat suatu makhluk hidup. Susunan gen inilah yang menentukan ciri atau sifat suatu individu dalam suatu spesies ya. Nah, contoh keanekaragaman hayati tingkat gen ada beberapa contoh. Misalnya keanekaragaman warna bunga pada tanaman mawar ya. Jadi mawar itu warnanya macam-macam, ada warna merah, ada warna putih, ada pink, ada kuning dan lain-lainnya. Itu merupakan tingkat keanekaragaman tingkat gen, karena masih dalam satu spesies mawar ya, spesies tumbuhan mawar itu masih satu spesies. Atau contoh lain pada bentuk, rasa dan warna buah jeruk. Nah, jeruk macam-macam ya, jeruk itu macam-macam dan masing-masing punya ciri yang berbeda-beda dilihat dari bentuknya, rasa dan warnanya. Nah, itu termasuk juga keanekaragaman hayati tingkat gen. Contoh yang lain, perbedaan bentuk, ukuran tubuh, warna bulu, dan bentuk bial jengger pada beberapa jenis ayam. Misalnya ayam kampung, ayam cemani, ayam hutan, ayam lehon, ayam bangkok, ayam kate, dan lain-lainnya. Itu termasuk juga
keanekaragaman tingkat gen, ya, tingkat gen. Ini kan spesiesnya masih sama nih, masih sama. Kemudian misalnya contoh yang lain ya, termasuk manusia itu juga beraneka ragam, masih itu tingkat gen ya. Misalnya orang Indonesia, ada orang Afrika, ada orang Tionghoa, ada orang Eropa dan sebagainya. Itu termasuk keanekaragaman tingkat gen ya, karena manusia ini masih satu jenis ya, satu spesies. Itu berarti juga termasuk contoh keanekaragaman tingkat gen. Jadi secara gen itu berbeda-beda sehingga cirinya jadi berbeda-beda. Tingkat jenis ini misalnya pinang dengan kelapa itu berbeda jenis, itu berarti keanekaragaman tingkat jenis. Itu masih agak mirip, kadang-kadang kalau sekilas bisa keliru ya, tetapi kalau agak lama diamati maka akan jelas perbedaannya. Atau contoh tingkat yang lain adalah mangga dengan rambutan, itu jelas-jelas tingkat jenis karena jenisnya berbeda sehingga perbedaannya itu mudah diamati. Kalau lebih berbeda lagi misalnya pohon kelapa dengan pohon mangga itu jelas sekali perbedaannya. Berarti perbedaan atau keanekaragaman tingkat jenis. Kita lanjutkan tingkat yang ketiga, yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ini lebih luas lagi. Berarti ini dilihat bermacam-macam ekosistem yang berbeda-beda yang ada di muka bumi kita ini. Jadi memang di muka bumi itu ekosistemnya tidak sama, tapi berbeda-beda. Ada ekosistem padang rumput, ada ekosistem gurun dan sebagainya. Itu keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Salah satu penyebabnya adalah perbedaan letak geografis, yaitu garis lintang yang berbeda. Garis lintang ya, lintang itu mulai dari 0 derajat di garis khatulistiwa, kemudian ke arah utara dan selatan bumi itu ujungnya nanti 90 derajat. Nah, itu tiap-tiap garis lintang itu nanti akan mempengaruhi ekosistem yang ada. Kenapa bisa begitu? Karena perbedaan letak geografis itu menyebabkan perbedaan iklim. Ya, jadi iklimnya beda. Misalnya di garis lintang 10 derajat itu nanti akan berbeda dengan garis lintang 60 derajat. Ya, itu berbeda. Kalau di Indonesia ini kan 0 sampai 11 derajat ya. Kurang lebihnya itu ke arah utara dan selatan dari daerah tropis. Tentu berbeda dengan daerah yang derajat lintangnya lebih besar, yang berarti nanti daerah subtropis. Nah, iklim itu akan menyebabkan terjadinya perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran itu karena iklim tadi ya, karena garis lintang yang berbeda, iklimnya berbeda. Ini cuacanya pada akhirnya juga berbeda. Seperti ini. Nah, faktor-faktor inilah yang menyebabkan ekosistem jadi berbeda. Gitu. Tentunya mestinya berbeda ya, karena kan faktornya berbeda-beda. Misalnya daerah-daerah yang curah hujannya rendah itu nanti bisa ekosistemnya gurun, bisa ekosistemnya padang rumput. Nah, itu. Tapi yang curah hujannya tinggi, maka ekosistemnya adalah hutan basah ya, atau hutan tropis. Karena kan curah hujannya tinggi, mudah sekali tanaman untuk tumbuh. Seperti itu. Jadi faktor-faktor inilah yang menyebabkan ekosistem itu berbeda-beda. Jadi seperti ini akan mengaruhi pada jenis flora dan hewan yang ada pada ekosistem tersebut. Sehingga akhirnya muncullah ekosistem yang berbeda-beda. Itulah 3 tingkat ekosistem yang ada di muka bumi kita.
Ini gambarannya ya. Nah, ini ada ekosistem macam-macam. Ini terjadi karena tadi perbedaan ada curah hujan yang berbeda, kelembapan yang berbeda, lama penyerapan yang berbeda, dan lain-lainnya. Kita lanjutkan sekarang pembahasan berikutnya adalah keanekaragaman hayati di Indonesia. Kita akan lebih fokus ke keanekaragaman hayati di Indonesia. Nanti akan kita bahas keanekaragaman tumbuhan dan keanekaragaman hewan, flora dan fauna. Yang pertama kita bahas keanekaragaman tumbuhan dulu. Tumbuhan di Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, Papua Nugini itu membentuk kawasan tumbuhan yang disebut sebagai Malaysia. Atau flora Malaysiana. Nah, tumbuhan Malaysiana dari kelompok ini ya. Itu memiliki ciri-ciri yang sama. Jadi tanaman-tanaman di Indonesia dengan di Malaysia itu ya kurang lebih sama. Di Indonesia ada durian, di Malaysia ada durian, dan seterusnya. Karena memang ini satu wilayah yang sama. Nah, flora Malaysiana itu didominasi oleh pohon-pohon dari famili Dipterocarpaceae. Pohon dengan biji bersayap ya. Misalnya keruing, meranti, gaharu, kayu kapur, dan lain-lainnya tentunya ya. Jadi ini salah satu contoh saja flora yang ada di Malaysiana. Selain itu juga terdapat tumbuhan endemik. Tumbuhan endemik itu tumbuhan yang sebarannya itu terbatas. Jadi tidak luas, hanya ada di tempat-tempat tertentu, sehingga ditemukan ya di tempat tertentu itu saja itu ya. Itu namanya endemik. Contohnya misalnya bunga Rafflesia atau Rafflesia arnoldi ya, itu endemik di Sumatera, Bengkulu, dan Aceh. Kemudian ada Matoa, Pometia pinnata ya, itu terdapat di daerah Papua. Meskipun sekarang Matoa juga bisa ditemukan di Jawa ya, atau daerah kita ini ada yang tanaman Matoa karena ini dibawa dari asalnya Papua ya, Papua. Sehingga mungkin bisa jadi dikatakan Matoa sudah tidak endemik lagi, sudah di beberapa tempat bisa tumbuh. Kemudian contoh yang lain adalah kayu cendana, itu banyak tumbuh di Nusa Tenggara. Jadi memang asal mulanya itu kayu cendana itu di Nusa Tenggara sana ya, cendana. Itu beberapa contoh flora yang endemik. Selanjutnya kita bahas keanekaragaman hewan. Ini lebih banyak lagi nih bentuk-bentuk keanekaragamannya. Indonesia itu terkenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hewan dan banyak diantaranya juga merupakan hewan endemik. Sama seperti tumbuhan ya, ada hewan-hewan yang sifatnya endemik. Nah, kita lihat hewan yang termasuk endemik misalnya harimau Jawa, ini di Jawa. Kemudian ada jalak Bali putih ya, jalak Bali putih ini di Bali. Badak bercula 1 di ujung kulon Jawa Barat. Maleo di Sulawesi, komodo di Pulau Komodo, cendrawasih di Papua dan juga Maluku ya, cendrawasih itu. Dan orangutan di Kalimantan dan Sumatera. Itu termasuk contoh-contoh hewan endemik. Masih ada beberapa lagi hewan yang endemik yang lain ya. Tidak hanya itu saja. Nah, sekarang kita akan membahas tentang garis Willis dan Weber. Garis Willis dan Weber. Siapa itu Willis dan Weber? Kita lihat dulu yang Willis. Willis ini nama lengkapnya adalah Alfred Russel Willis. Ini orang yang mengadakan penelitian pada tahun 1856. Dan dia menemukan bahwa jenis hewan di Indonesia bagian barat itu berbeda dengan jenis-jenis hewan di Indonesia bagian timur. Itu dia dari hasil penelitiannya itu dia bisa membedakan secara umum ciri-ciri hewan Indonesia bagian barat itu ternyata berbeda dengan Indonesia bagian timur. Oleh karena itu dari penemuan tersebut
Willis membuat garis pemisah itu yang memanjang dari Selat Lombok, kemudian ke utara Selat Makassar, dan sampai ke wilayah Filipina Selatan. Dan garis tersebut disebut garis Willis. Nah, garis Willis itulah yang nanti akan memisahkan hewan-hewan Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Hewan-hewan di sebelah barat itu bertipe oriental, sementara yang bagian timur itu bertipe Australia. Kemudian peneliti yang kedua setelah Willis adalah Weber. Nah, Weber ini menemukan bahwa hewan-hewan di Sulawesi itu tidak sepenuhnya bertipe Australia, karena ada jenis-jenis hewan yang bertipe oriental. Jadi di Sulawesi itu menurut Weber dia campuran antara tipe Australia dan tipe oriental. Ini berbeda dengan Willis tadi ya, yang memasukkan Sulawesi itu di wilayah Indonesia Timur. Sedangkan Weber itu berbeda pendapat. Oleh karena itu, Weber menganggap Sulawesi merupakan daerah peralihan antara hewan tipe oriental dan hewan tipe Australia. Jadi ini peralihan karena di situ ada campuran antara fauna-fauna oriental dan Australia. Oleh karena itu, Weber akhirnya membuat garis yang memanjang dari sebelah timur Sulawesi ya ke selatan ya, sampai ke Laut Aru itu yang disebut sebagai garis Weber. Sehingga menurut Weber, Indonesia itu akhirnya menjadi 3 wilayah. Indonesia bagian barat, kemudian peralihan, dan timur. Seperti ini bentuk garis-garisnya Willis dan Weber ya. Yang ini yang Willis, yang ini dari Selat Lombok sampai ke Selat Makassar ini, ke utara terus sampai ke selatan Filipina. Sedangkan Weber itu membuat garis di timur Sulawesi seperti ini, yang ini. Nah, ini yang menyebabkan nanti Indonesia itu menjadi 3 wilayah. Sebetulnya masih ada satu garis lagi yang dibuat oleh Lydekker ya. Lydekker ini dari timur Maluku, memisahkan Maluku dengan Papua, ini seperti ini. Tapi kita membahas 2 garis ini saja, Weber dan Willis, yang lebih populer ya, lebih populer. Nah, berdasarkan garis Willis dan Weber, maka persebaran hewan-hewan di Indonesia itu meliputi 3 kawasan, yaitu kawasan barat, kawasan timur, dan ke daerah peralihan. Nah, kita lihat satu persatu fauna-fauna yang dominan di masing-masing daerah tersebut ya. Yang pertama, hewan di daerah oriental. Ini meliputi berbagai hewan Asia. Oriental itu kan Asia ya, seperti primata. Yaitu ada kera, monyet, bekantan, orangutan, tarsius, dan sebagainya. Juga terdapat berbagai jenis mamalia besar. Ada gajah, banteng, orangutan, termasuk tadi ya. Ini primata masuk sana, kera, tapir, badak, harimau, rusa, babi, hutan, itu mamalia besar. Juga terdapat beberapa jenis burung berkicau, meskipun yang ini itu tidak begitu banyak ya. Ada jalak, perkutut, kutilang, dan sebagainya. Itu daerah oriental. Kemudian hewan daerah Australia, Indonesia Timur ya, ini meliputi berbagai mamalia kecil, kemudian marsupiala, itu mamalia berkantong, misalnya kanguru, oposum, walabi, dan sebagainya. Ini dan berbagai jenis burung yang warnanya mencolok, ada cendrawasih, kakatua, dan sebagainya. Nah, ciri-ciri ini tidak terdapat di hewan daerah oriental dan sebaliknya ya. Jadi memang itu yang mendasari pemisahan wilayah fauna di Indonesia.
Kemudian yang ketiga itu daerah peralihan. Nah, ini yang di Sulawesi ya. Ini campuran antara tipe Asia dan Australia. Nah, di sini terdapat beberapa hewan yang di daerah oriental tidak ada, di daerah Australia tidak ada. Misalnya ada tarsius, anoa, babi rusa, dan burung maleo. Nah, itu contoh-contoh hewan yang ada di daerah peralihan. Nah, itulah pembagian fauna di Indonesia berdasarkan penelitian Willis dan Weber. Yang berikutnya, yang terakhir ini kita bahas manfaat keanekaragaman hayati. Manfaat keanekaragaman hayati tentu keanekaragaman hayati itu ada manfaatnya ya. Semakin banyak keanekaragamannya, maka manfaatnya semakin besar. Karena kita bisa menggunakan untuk berbagai macam keperluan ya, kebutuhan manusia. Semakin banyak tentu lebih bisa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang pertama, manfaat ekonomi. Nah, secara kira jelas ya bahwa keanekaragaman itu merupakan sumber ekonomi, ya, sumber ekonomi masyarakat maupun negara. Suatu negara itu dari keanekaragaman itu. Misalnya untuk industri kayu, industri mebel ya, atau bahan-bahan obat, bahan makanan, rempah-rempah, tanaman hias, perkebunan itu kan semuanya dari keanekaragaman hayati, khususnya flora ya, atau tumbuhan. Tentu manfaat ekonomi yang hewani juga banyak ya. Ada berbagai macam jenis sapi, itu berbagai macam jenis kambing dan sebagainya, itu tentu nanti akan bermanfaat secara ekonomi. Yang kedua, manfaat biologis. Manfaat biologis itu manfaat sebagai penunjang kelangsungan kehidupan semua makhluk hidup. Jadi keanekaragaman hayati sebagai suatu ekosistem tentu akan ikut menunjang makhluk hidup yang ada di situ untuk hidup secara baik ya, secara baik dan lestari. Jadi kalau keanekaragamannya berkurang, tentu ekosistemnya juga menjadi tidak seimbang. Kelangsungan hidup makhluknya di situ menjadi terganggu. Dari manfaat biologis itu manfaat yang kembali ke organisme yang ada di situ. Nah, salah satu manfaat yang lain yang nyata adalah tumbuhan menghasilkan gas oksigen ya dalam proses fotosintesis, itu yang digunakan oleh hewan dan manusia untuk bernapas. Ini juga tergolong manfaat biologis karena kan kaitannya dengan proses-proses biologis ya. Itu salah satu contoh manfaat langsung dari keanekaragaman hayati, dalam arti keanekaragaman hayati tumbuhan. Selain itu, keanekaragaman hayati tumbuhan juga bisa menghasilkan bahan organik yang merupakan menjadi bahan makanan bagi makhluk hidup lain, misalnya hewan dan manusia juga. Yang ketiga, manfaat ekologis. Ini keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam. Jadi kalau ekosistemnya itu keanekaragaman hayatinya banyak, maka ekosistemnya akan seimbang dan optimal dalam mendukung kehidupan makhluk yang ada di ekosistem tersebut. Nah, berarti ini manfaat ekologis. Jadi secara ekologis keanekaragaman hayati akan mendukung keseimbangan suatu ekosistem. Itulah beberapa contoh manfaat, tentu masih ada beberapa manfaat yang lain ya, dari adanya keanekaragaman hayati di muka bumi kita ini. Baik, demikian pembahasan kita kali ini. Kita akan berjumpa dengan video yang lain dan pembahasan yang berbeda juga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.